Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memberikan kesimpulan terkait diskusi yang telah kita laksanakan kemarin dengan judul makalah Inovasi Pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Sahda, yang kedua, Hilda Latifatul, yang ketiga, Nur Aini, dan yang keempat, Sylvia Rizky. Materi yang pertama, inovasi pembelajaran kontekstual. Kesimpulan dari materi ini ialah pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. The Northwest Regional Educational Laboratory USA mengidentifikasi adanya 6 kunci dasar dari pembelajaran kontekstual, seperti berikut ini. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Pembelajaran ini dapat dirasakan terkait dengan kehidupan nyata atau siswa mengerti manfaat dari pembelajaran. Yang kedua, penerapan pengetahuan. Kemampuan siswa memahami apa yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi. Pola pikir kritis dan kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Yang keempat, kurikulum diajarkan berdasar standar. Isi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan iptek. Yang kelima, responsif terhadap budaya. Cara mengajar guru dipengaruhi oleh ragam budaya yang ada di Indonesia. Yang keenam, penilaian autentik. Penggunaan berbagai strategi penilaian akan merefleksikan hasil belajar yang sesungguhnya. Baik, ringkasan yang kedua yakni konsep dasar dan karakteristik pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Baldwin dan disempurnakan oleh Jean Piaget dan Vygotsky, yaitu contextual teaching and learning, yang berarti konsep pembelajaran kontekstual. Konsep ini belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas. Jadi di sini itu seperti contoh ya, siswa berada di lingkungan yang sering dilanda banjir. Lalu guru menjelaskan siklus air, termasuk bencana yang berkaitan dengan air, yakni banjir tersebut. Lalu siswa diminta melakukan pengamatan untuk menjawab pertanyaan, kenapa di lingkungan mereka sering banjir. Lalu secara berkelompok siswa mulai meneliti. Dan dokumentasi berupa foto, video, wawancara, dan hasil pengamatan itu siswa akan mempresentasikannya secara bersama-sama. Sama-sama juga mengambil tindakan berupa membuat poster, banner, juga seperti pesan sosial tentang banjir. Lalu terdapat karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL. Yang pertama itu activation knowledge, yakni pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Hal ini berarti apa yang akan dipelajari itu tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi seperti murojaah. Lalu acquiring knowledge, pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, understanding knowledge, yakni pemahaman pengetahuan. Yang artinya pengetahuan yang diperoleh itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami. Selanjutnya, applying knowledge, yakni mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Yang berarti pengetahuan dan pengalamannya itu diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada siswa. Yang terakhir, refreshing knowledge, melakukan refleksi. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual.
Pendekatan CTL atau Contextual Teaching Learning ini menekankan aktivitas siswa secara penuh, baik fisik ataupun mental, dan memandang bahwa kegiatan belajar bukanlah kegiatan menghafal, mengingat, mencontoh latihan secara berulang-ulang, namun terletak pada pengalaman yang nyata, seperti siswa yang diajak belajar di alam terbuka. Contohnya seperti siswa yang diajak belajar langsung untuk mengamati binatang ataupun tumbuhan. Dengan demikian, anak tersebut dapat mengkaji dan menganalisis apa yang ditemuinya. Jadi, kesimpulannya adalah dalam setiap pendekatan dan pada tiap-tiap pendekatan memiliki karakteristik tersendiri yang berhubungan dengan apa yang menjadi fokus dan penekanan dalam pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi keempat, yaitu asas-asas dalam pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru menghubungkan antara materi yang diajarkan sesuai dengan situasi nyata siswa dan motivasi siswa, membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu yang pertama, konstruktivisme atau konstruktivis, yang kedua, menemukan atau inquiry, yang ketiga, bertanya atau questioning, yang keempat, masyarakat belajar, learning community, yang kelima, pemodelan atau modeling, yang keenam, refleksi atau reflection, yang ketujuh, penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, menceritakan, berdialog, bertanya jawab, atau berdiskusi pada kejadian dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Kemudian, diangkat ke dalam konsep yang akan dipelajari dan dibahas. Melalui pendekatan ini, memungkinkan terjadinya proses belajar yang di dalamnya siswa dapat mengeksplorasikan pemahaman serta kemampuan akademiknya dalam berbagai variasi konteks, di dalam ataupun di luar kelas, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik secara mandiri ataupun berkelompok. Selanjutnya yaitu materi kelima, model pembelajaran kontekstual. Di sini dijelaskan bahwa siswa belajar mengatasi masalah yang dihadapi, berpikir sesuai taraf siswa sekolah dasar. Saat memecahkan masalah, siswa menemukan pemecahan masalah yang terjadi melalui informasi yang terdapat beberapa aspek yang dapat dipelajari. Proses saat siswa berpikir dan bekerja untuk mengetahui masalah yang terjadi dan mengaplikasikannya antara konsep dengan masalah serta ide untuk memecahkan masalah. Juga sikap positif terhadap masalah yang dihadapi. Tahapan model pembelajaran meliputi tahapan-tahapan, yaitu yang pertama tahapan invitasi, yang kedua tahapan eksplorasi, yang ketiga tahap penjelasan dan solusi, dan yang terakhir tahapan pengambilan tindakan. Jadi kesimpulan dari model pembelajaran kontekstual adalah di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah lalu dituntut untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Dalam mengatasi masalah tersebut, siswa akan dihadapkan atau akan melalui 4 tahapan model pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut ialah yang pertama tahap invitasi, di mana siswa didorong mengemukakan pengetahuan awal tentang suatu konsep yang dibahas. Lalu yang kedua tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi yaitu siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, perorganisasian, penginterpretasikan data dalam sebuah kegiatan yang telah dirancang guru. Lalu tahap penjelasan dan solusi,
di mana siswa memberikan penjelasan dan solusi yang didasari pada hasil observasi, ditambah dengan penguatan guru. Dan yang terakhir yaitu tahapan pengambilan tindakan, di mana siswa dapat membuat keputusan menggunakan pengetahuan dan keterampilan, berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.